Dalam semangat memperingati Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polri kembali menegaskan komitmennya melalui tema Polri untuk Masyarakat. Sebuah momen penting untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh pelosok negeri. Sejarah panjang Polda Papua dimulai sejak tahun 1962 saat wilayah ini masih bernama Irian Barat. Awalnya bernama Komando Daerah Kepolisian atau Komdak Irian Barat, kemudian berganti menjadi Kodak 8 Irian Jaya pada tahun 1969. Pada tahun 1999, kembali berubah nama menjadi Polda Irian Jaya. Perjalanan ini terus berlanjut hingga pada tahun 2002 resmi menyandang nama Polda Papua sebagai garda terdepan penjaga keamanan di bumi Cendrawasih. Dalam perjalanannya, Polda Papua mengalami pemekaran pada 1 Oktober tahun 2014 dengan dibentuknya Polda Papua Barat. Kemudian, pada 11 November tahun 2024 berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep Garing 677 Garing 4 tahun 2024, tanggal 29 April tahun 2024, Polda Papua kembali dimekarkan menjadi Polda Papua Tengah. Meski demikian, Polda Papua tetap mencakup beberapa provinsi sebagai wilayah hukumnya, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Dalam perkembangannya, Polda Papua juga terus melengkapi fasilitasnya dengan membentuk bidang laboratorium forensik pada tahun 2020, serta membentuk Direktorat Siber pada tahun 2024. Dalam 1 tahun terakhir, berbagai pencapaian pun berhasil diraih. Polda Papua hadir bukan hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kriminalitas, konflik sosial, hingga ancaman dari kelompok bersenjata. Polda Papua, di bawah kepemimpinan Kapolda Papua, Irjen Polisi Patrick R. Renwarin, SH, MSI, aktif mendukung program Astacita, Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan membangun lahan jagung di beberapa daerah, seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Kerom. Program ini dimulai dengan kick-off penanaman jagung pada 21 Januari tahun 2025 di distrik Elikobel dan Muting, Merauke, di atas lahan tumpang sari seluas 10 hektar. Gerakan ini berlanjut melalui Gerakan Nasional Tanam Jagung 1 juta hektar pada 24 Januari tahun 2025, di mana Polda Papua ikut menggarap total 406 hektar lahan di Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Panen perdana dilaksanakan pada 17 Februari tahun 2025 di Kampung Semangga Jaya, Merauke, di bawah binaan Babin Kamtimas. Hasil panen dari 2 hektar lahan jagung langsung diserahkan ke Perum Bulog sebagai upaya memperkuat stok pangan nasional. Sementara panen di Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom, pada 9 Mei tahun 2025 dengan seluas 2,5 hektar dan menghasilkan sekitar 18 ton. Terbaru, Polda Papua menggelar panen raya jagung di Makokompi 1 Batalion A, Pelopor Koya Koso Kota Jayapura, Rabu 28 Mei tahun 2025. Sebagai upaya menjaga keberlanjutan, Polda Papua juga membangun gudang ketahanan pangan berkapasitas 1.000 ton di Merauke. Peletakan batu pertama dilakukan pada 5 Juni tahun 2025 sebagai simbol keseriusan dalam memperkuat distribusi dan penyimpanan hasil panen. Tak hanya itu, sebagai bagian dari pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia, Kapolri memerintahkan seluruh jajaran untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolda Papua, Irjen Polisi Patrick R. Renwarin, SH, MSI, bekerja sama dengan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari, Daerah Papua, Nyonya Nova Patrick Renwarin, dan Badan Gizi Nasional, membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG
di kota Jayapura. Dapur SPPG ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak usia sekolah dan masyarakat Papua. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Melalui SPPG, Polda Papua hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penggerak kepedulian sosial demi masa depan anak-anak Papua yang sehat dan kuat. Hari Bayangkara ke-79 bukan sekedar seremoni. Ini adalah bukti nyata bahwa Polri, khususnya Polda Papua, terus bergerak menjaga keamanan, memperkuat ketahanan pangan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Papua. Polri untuk masyarakat. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Saya, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ramses Limbong, SIP MSc, penjabat Gubernur Papua, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79. Semoga senantiasa menjadi garda terdepan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan. Dengan semangat Polri untuk masyarakat, kita terus berkomitmen memperkuat sinergi bersama jajaran Forkopimda Provinsi Papua dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat Papua. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini semakin solid dan membawa kemajuan serta kedamaian bagi tanah Papua tercinta. Dirgahayu Bayangkara. Dirgahayu Bayangkara. Dirgahayu Bayangkara. Dirgahayu Bayangkara. Polri presisi untuk Indonesia maju dan Papua damai. Selamat Hari Ulang Tahun Polri yang ke-79 pada 1 Juli 2025. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati Indonesia karena Polri ada.